Bismillahirrahmanirrahim. Qul katakanlah, a'udzu, aku berlindung, bi rabbin nasi, kepada Tuhan yang mengurus manusia, malikin nasi, yang merajai manusia, ilahin nasi, yang berhak disembah oleh manusia, min syarri, dari kejelekan, al-waswasi, setan yang suka berbisik, al-khannasi, yang bersembunyi, allazi yuwaswisu, yang membisikkannya, fi sudurin nasi, pada hati-hati manusia, minal jinnati, dari golongan bangsa jin, wan nasi, dan bangsa manusia. Nah, itu dinamakan suratun nasi, surat An-Nas. Surat An-Nas ini makiyatun, termasuk kelompok surat-surat makiyah yang turun di Mekah sebelum Hijriah. Wa ayatuha situn, semuanya ada 6 ayat. Wahia sanil mu'awwazatain, surat An-Nas ini termasuk salah satu di antara 2 surat mu'awwizatain. Mu'awwizatain itu permintaan perlindungan. Nah, nanti Nabi dikisahkan disihir, diracun oleh seorang Yahudi dengan memasukkan racun dan berbagai macam barang ke sumur yang airnya suka diminum oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu turunlah 2 surat ini, surat Al-Falaq dan An-Nas, sebagai penawar dari sihir tersebut. Wa biha al-istijarah wal ihtima. Nah, pada ayat ini ada permintaan perlindungan. Kenapa? Karena yang dihadapi oleh kita itu setan, makhluk yang tidak kasat mata. Jadi lamun boga musuh nu teu katempo, kita kan susah. Mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Maka pintakanlah perlindungan kepada pemiliknya. Jadi lamun sakira-kira teu kuat moal katanagaan, mending salindungkeun kanu bogana, kadununganana. Lamun aya anjing ngagogog, kira-kira moal kuat tong dilawanan. Mun ngeger rek digeger deui lain lawan, da beda huntu urang jeung huntu anjing. Mun rek balap lompat beda tarikna.
titipkeun we kanu bogana sina dicangcang, sina ditalian, begitu. Nah, termasuk pandemi sekarang ini, begitu. Berbagai macam cara dilakukan yaitu baik. Ngan poho nitipkeun kanu gaduhna, itu pan aya nu bogana itu panyakit teh, wabah teh, begitu. Nah atuh henteu sadar wae begitu bahwa ini merupakan satu teguran, malah mungkin ini merupakan satu azab begitu. Sok titipkeun atuh kanu gaduhna. Nah, ini diantara salah satu dari 2 surat permintaan perlindungan kepada siapa? Birabbil arbab, kepada Tuhan. Malah disebut lagi 3, nanti ada Rabb, ada Malik, ada Ilah. Rabb itu Tuhan yang mengurus, Tuhan yang mengatur. Jadi segala sesuatu sudah diatur. Sampai dalam keyakinan kita Nabi mengatakan dijanin usia 4 bulan pada rahim ibu itu sudah ditetapkan. Ketika malaikat meniupkan ruh, sudah ada kehidupan, maka ditetapkan rizkuhu, rezekina, kasuk jodohna, wa umuruhu, umurna, kapan dan di mana dia mati, wa amaluhu amana, wa sa'adatuhu wa saqawahu, bahagia dan celakanya sudah ada ketetapan. Allah diatur nanti. Tak sing yakin moal aya rezeki urang kacokot ku batur, moal aya rezeki batur salah dibikeun ka urang, moal pahili. Sudah ada ketentuan. Nah, kita berlindung kepada Tuhan, pemilik manusia. Yang kedua Malik, dia yang memiliki. Dialah Allah sang pemilik. Oleh karena itu ilahinas, karena dia yang mengatur, dia yang memiliki, maka dialah yang berhak untuk disembah. Tak berlindung teh kadinya dari apa? Min syarril a'da'il a'da, dari kejelekan musuh sebenar-benarnya musuh. Jadi urang tong sieun boga musuh, malah harus menjadikan setan itu musuh yang nyata. Jadi ulah borangan teuing. Ari Nabi loba balad, loba musuh. Jawabna loba musuh. Balad Nabi mah ukur di Mekah, di Madinah. Tapi ke akhirna ke ari musuhna Romawi, Persia, begitu. Jadi entong sieun loba musuh. Cuman di kita kan ada peribahasa balad 1000 kurang kene, musuh hiji loba teuing borangan begitu. Kawani loba kasieun, satu musuh terlalu banyak ke borangan. Kan bae loba musuh oge. Nah, pan umur mah geus ditangtukeun. Eta Khalid bin Walid perang di mana-mana da teu maot-maot. Begitu. Sampai ketika sakit dia menangis. Ari batur macam kakarage ini jihad, syahid, surga, ari kuring. Gustu ka itu cenah ieu pedang tombak nu keuna kana awak. Da can waktuna. Ari maot juga onta, cenah maot di kanangna. Makanya untuk para pengecut, untuk orang-orang yang borangan tempo kuring. Begitu. Perang teu pernah eleh panghareupna, tapi usuh maot mah ku Allah ditakdirkeun di luhur kasurna. Jadi sudah ada ketentuan.
Tah, karena memang iblis ini, setan ini tidak terlihat, maka kita sulit untuk menghadapinya. Maka pintakanlah perlindungan dari kejelekan, godaan, gangguan musuh, sebenar-benar musuh, iblisa wa a'wanihi, yaitu iblis dan pengikut-pengikutnya, min syayatinil insi wal jinni. Siapa pengikut iblis? Ayat 2, ayat syayatinil insi, setan-setan dari bangsa manusia, wal jinni, dan setan-setan dari bangsa jin. Jadi setan mah sifat. Jadi sifat dari kata sutun. Sutun itu artinya menjauhkan. Seperti dalam bahasa Arab ada kata bi'ru sutun. Bi'ru sutun itu sumur anu jero, lain sumur setan. Jadi sangat jauh, sangat dalam. Jadi segala sesuatu yang menjauhkan dari rahmat Allah itu dinamakan setan. Lihai mana iblis, setan bangsa jin dan setan bangsa manusia. Nah ternyata sekarang ini yang susah, yang sulit dijinakan itu setan dari bangsa manusia. Setan dari bangsa jin mah gampang, di ta'awudan oge nyarari ngerai, di adanan lumpat. Ari setan bangsa jin mah, bangsa manusia mah ngadenge adan ge ngado nyengir. Nu adan, nu edun. Itu kudu kumahakeun gitu tah. Dita'awudan ngadon seuri si mah. Allazina yaguna nasa bi anwa'il waswati usati wal igwa, yang mereka membujuk manusia dengan berbagai macam bisikan. Wa qad khatamal kitabal aziz. Nah Allah Subhanahu wa taala mengakhiri Al-Qur'an ini bi muawwizatain wa bada'a bil Fatihah. Jadi diakhiri dengan Al-Falaq dan An-Nas, diawali dengan surat Al-Fatihah. Ini liyajma'a baina husnil bad'i wa husnil khatam, menggabungkan bagaimana bagusnya awal dan bagusnya akhir. Li'annal abda yasta'inu billah wa yataji'u ilaihi, karena seorang hamba hendaklah meminta perlindungan, pertolongan kepada Allah, min bidayatil amri ila nihayatihi, dari awal sampai akhir urusan. Karena dina Al-Fatihah ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini dipinta perlindungan. Kemudian ada beberapa bahasa yang orang Arab saja harus belajar. Nah ini Al-Qur'an. Jadi boro-boro urang Arab wae loba nu teu kenal mukjizat Al-Qur'an. Kadang-kadang ada bahasa kata yang sudah ratusan tahun, mungkin lebih, terkubur, tidak digunakan lagi, nah diangkat oleh Al-Qur'an. Dan orang-orang cercengang. Ternyata memang Al-Qur'an ini mukjizat, tidak mungkin Muhammad mengetahui semua itu. Seperti sijil saja, tarmihim bihijaratin min sijil, itu kan terkenal. Kapan? Ketika Nabi baru dilahirkan. Nah sudah sekian lama tidak dipakai oleh Al-Qur'an, diungkap lagi. Orang-orang yang hidup pada waktu Nabi dilahirkan, dia tahu ieu tah sijil tah harita. Nah pada ayat ini pun, pada surat ini pun ada beberapa kata yang oleh para ulama diberi catatan. Yang pertama ada yang disebut was-was. Kita berlindung kepada Allah itu min syarril was-was. Naon ari was-was
As-syaitanu al-muwaswis. Waswas itu setan yang suka berbisik. Ngan kade Pak, harewos setan tong disaruakeun jeung harewos urang. Kadang-kadang orang ada yang mengatakan saya mendengar bisikan gaib. Nah, nu gaib mantara harewosan. Begitu. Harewos setan mah bukan ke telinga, lain kana ceuli langsung kana hate. Mata kade ceuk Nabi. Jadi sakotret kayu api ceuk bahasa urang, kagorengan bisa jadi. Nah, setan langsung kana hate. Begitu Rasulullah mengantarkan istrinya karena mengantar makanan ketika itikaf, datang sahabat. Kata Nabi, ini istri saya. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mana mungkin saya curiga kepadamu? Tidak. Karena setan yajri majrodam, mengalir di aliran darah. Kadang-kadang langsung berbisik ke hatimu. Jadi kecurigaan, was-was itu cepat. Makanya jangan membuka kesempatan. Jangan membuka kesempatan kepada setan. As-syaitanu muwaswis, mustaqun minal waswasah. Nah, ini dari kata waswasah. Apa waswasah itu? Wahiyal kalamul khafiyyu, yaitu kalamul khafi. Jadi ucapan yang tersembunyi. Jadi kadenge-na teh henteu ku ceuli. Wa hadisun nafsi gerentes kana hate, bisikan ke hati. Nah, itu waswasah, sifat setan teh eta. Jadi kita berlindung min syarril waswasah, dari bisikan setan. Yang kedua al-khannas. Al-khannas itu allazi adatuhu ayah nasah, yang kebiasaannya itu suka bersembunyi, nyalingker, nah bahasa urang mah. Yatawara wa yahtafi wa yata'akhkhara. Itu menunggu-nunggu kesempatan. Jadi lamun jalma teh keur eling, keur zikir, imanna keur muncak, setan menunggu. Nah, da kateu ari ngagodana oge. Makanya Nabi pernah mengatakan di antara manusia yang paling ditakuti oleh setan Umar bin Khattab. Karena tidak memberi kesempatan kepada setan, tidak memberi peluang. Iza salaka Umaru fajan salaka syaitan. Apabila Umar lewat di satu jalan kecil, gang mun diurang, maka salaka syaitanu pajan ahok, si setan akan mencari jalan yang lain. Kajennya lingkur. Nah, Umar mah geus tara bisa diajak badami. Mun beureum-beureum, hideung-hideung, teu dulur teu batur, bener-bener salah-salah begitu. Teu cenah teu bisa diajak salingkuh, teu bisa diajak badami, tah setan ge horeameun. Matak setan Umar bararegang da ngarumas atuh. Unggal nitah tara dibubu, unggal nyarek ngahajakeun. Setan urang mamarontok. Ditutur-tutur wae atuh da dibubu wae. Nah itu khannas. Jadi sifatnya itu menunggu-nunggu. Fa iza ghafala an zikrillah, apabila iza zakara abda rabbahu, seorang hamba berzikir ingat kepada Allah, ya tawara, nyalingker, nunggu-nunggu kesempatan. Fa iza ghafala an zikrillah, apabila dia ghaflah, lalai, maka dia masuk ada pawaswasa, dia masuk pawaswasa, berbisik ke hatinya. Dia langsung jadi karena hati. Jadi tidak ke telinga. Bohong itu yang mengatakan
mendengar suara gaib, melihat yang gaib, atau lain ge gaib ari katempo mah. Makanya nanti di sini apa itu jin itu, begitu. Yang selanjutnya minal jinnati. Al jinnu jam'u jiniyun. Jin itu bentuk jamak dari jinni. Artinya yatawara, sesuatu yang memang yasturu, yang tidak terlihat. Makanya dalam bahasa Arab ada 3 kata yang hampir serupa. Pertama ada jinnatun, yang kedua didomah junnatun, yang ketiga di fathah jannatun. Aya jin, aya jun, aya jan. Jan jin jun. Gitu. Itu maknanya sama. Yasturu, as-satrah, tertutup. Kenapa makhluk gaib disebut bangsa jin? Karena memang tidak terlihat oleh mata manusia. Begitu. Mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Cuma nanti khusus para nabi, para rasul diberi mukjizat. Nabi mana bisa newak jin ifrit yang suka mengganggu orang ketika sholat malam. Cang-cang jenatana tihang masjid supaya engke subuh jelema arapaleun deui ifrit teh. Tapi beliau ingat doa Nabi Sulaiman bahwa ini tidak boleh untuk selain para nabi dan rasul kencarkeun ku nabi teh. Itu hanya nabi dan rasul. Kemudian kenapa dalam bahasa Arab benteng, tameng, perisai dinamakan junnah? Karena orang yang di dalam benteng itu tidak terlihat oleh musuh. Makanya disebut junnatun. Ada hadis asyamu junnatun. Saum itu akan menjadi benteng. Nah, setan teh mau bisa ngagoda kanu saum. Dan yang ketiga, kenapa kebun termasuk surga disebut jannatun, jannah? Karena memang isi di dalam kebun itu tidak terlihat oleh hijaunya dedaunan. Di katempona teh alus we di kajauhan mah. No, geus datang kadinya geus sudah rugul genihnya gunung teh. Nah itu jannah. Ini kata-kata yang kadang-kadang orang Arab pun harus belajar. Jadi jangankan kita, orang Arab wae kana Quran mah kudu diajar. Kemudian tafsirnya kata para ulama, Qul a'udzu, qul ya Muhammad, katakan olehmu Muhammad, a'tasimu wa altaji'u wa astajir, aku memohon perlindungan. Jadi sebagai manusia kita tidak akan mampu melawan setan, melawan iblis apabila berhadap-hadapan. Mau bisa kita tidak melihat mereka, maka mereka justru melihat kita. Susah rek ngalawan kumaha. Maka pintakan perlindungan kepada sang pemiliknya. Mun anjing galak teh masuk cenah dicangcang tak kudu bogana. Ulah boga rasa tarik lumpat terbalap jeung anjing galak. Betul. Wah mampu. Nah, siapa pemiliknya? Bi Rabbin nas, yaitu Tuhan yang mengurus. Rabb itu yukhaliqu wa murabbihim wa mudabbiru su'unihim, yang menciptakan, yang mengurus, yang mengatur segala urusan mereka.
Ada 3 penyebutan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbinas, Malikinas, Ilahinas. Kenapa sampai 3 ini? Ini menunjukkan bahwa apabila manusia mau berpikir, lima yushahiduhu min anwa'it tarbiyah, apa yang ia saksikan dari peristiwa di alam ini, dari mulai seseorang dilahirkan sampai diwafatkan, begitu teraturnya. Malah dalam keyakinan kita semuanya sudah ada ketetapan. Maka di sana ada Rabb, ada Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mengurus. Wa iza ta'amala, kemudian apabila berpikir lagi, anna hadza rabbu mutasarrifun fi khalqi, Tuhan yang mengurus makhluknya ini ghaniyun an khalqihi, dia itu maha kaya, tidak memerlukan kepada makhluknya. Fahuwal maliku, maka dialah sang pemilik, dialah sang raja di raja. Jadi Allah mah da tebutuhan ku makhluk, tapi makhluk yang membutuhkannya, maka dialah yang memilikinya. Makanya nanti dalam Islam, apabila manusia lahir, Allah sudah menetapkan segala rupanya, rezekinya, jodohnya, dan sebagainya. Maka hakikatnya rezeki yang Allah berikan itu tetap milik Allah, dan sekarang sudah menjadi amanah, titipan kepada orang tersebut, yang nanti di hari akhir akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya harta itu lebih berat daripada yang lainnya. Kalau umur kan pertanyaannya cuma satu, umurmu dihabiskan untuk apa? Tapi harta mah 2. Min aina iktasabahu, dari mana engkau mencarinya? Wa ila aina anfaqtahu, kemana engkau menginfakkannya? Makanya mempertahankan harta kita, hak kita dari gangguan orang lain sampai mati pun itu masuk kelompok syahid. Jadi jangan dianggap enteng. Nah, begitu orang itu wafat, kemana harta itu akan kembali? Maka jawabnya kembali kepada yang memilikinya. Ka Allah deui ta harta teh. Maka Allah akan menetapkan siapa saja yang berhak untuk menerimanya. Kalau suaminya yang meninggal, maka seperempat harta untuk istrinya. Kalau punya anak, 1/8 untuk istrinya. Kalau istrinya lebih dahulu, setengahnya untuk suami. Kalau punya anak, 1/4-nya. Anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Untuk ayah, ibu, dan yang lainnya diatur. Siapa yang mengatur? Sang pemilik. Nah, diurang sok salah paham. Disangkana harta waris teh pamere anu maut. Anu maut maka jeung bisa barang bere. Maut mah maut teh atos maka jeung babagi segala rupa gitu. Jadi itu yang salah sangka, salah kaprah. Perasaan timu datang di beda-beda. Nu lalaki anak bapak, nu awewe anak emak. Nah, maka jeung di beda-beda disangkana nu manehna. Begitu bukan. Allah nanti yang menetapkan, karena dia al-maliku, malikinas, yang memiliki. Dan yang ketiga, wa idza jadada ta'amuluhu, apabila terus dia berpikir merenung semakin mendalam,
arafa annahu yastahiqu ayyubada, maka dia akan tahu Tuhan pengurus inilah, Tuhan pemilik inilah yang paling berhak untuk diibadahi. Li'annahu la ibadata, karena tidak ada peribadahan illa ligoniyin an kulli ma siwahu, kecuali kepada yang maha kaya, yang tidak memerlukan kepada yang lainnya. Al-muqtaqiru ilaihi kullu ma'adahu, yang lain memerlukannya. Tah kadieu ibadah teh. Nah, makanya tartibnya begitu. Qul a'udzu bi rabbin nas, rabb dulu. Malikin nas baru malik, ilahin nas baru ilah, Tuhan yang berhak untuk disembah. Kepada siapa? Untuk apa kita berlindung? Min syaril waswasil khannas, dari kejelekan setan yang suka berbisik-bisik. Yulki hadisa su'i pinapsi, jadi berbisiknya bukan ke telinga, tapi berbisiknya kepada hati. Yuwaswisu lil insan liyugriyahu bil isyan, jadi berbisik kepada manusia untuk menggemarkan kemaksiatan. Makanya nanti ada hadis, pada hati manusia itu lammatani, jadi ada dua kekuatan, dua desakan. Ada lammatul malaikat, ada lammatus syaitan. Nah, kita tinggal nurut nu mana. Bedana lammatul malaikah mah nitah kana kahadean, lammatus syaitan mah nitah kana kagorengan. Kita mah tinggal rek ngagugu anu mana. Al-khannas, yang suka bersembunyi, sasalingkeran. Lamun jelema keur muncak keimananana, mundur. Wah bener digoda oge si eta mah. Tapi kalau begitu dia sedang lalai gitu. Lainnya loba jelema anu keur linglung. Maka setan punya kesempatan, dia masuk ke hatinya dan membisikkan kejelekan tersebut. Di dalam hadis yang lain dikatakan, inna syaitana wadi'u khatmihi, setan itu menyimpan khatmihi. Khatmihi teh anpihi, hidungnya. Jadi setan mah ngadengena teh ku irung. Gitu. Jadi belalainya itu panjang. Disimpan cenah irungna teh ala qalbi ibni Adam, di setiap hati anak Adam. Begitu didedengekeun ku irungna teh. Fa iza zakarallaha, apabila anak Adam itu berzikir kepada Allah. Jadi kadang disebut zikir teh lain gegerenyeman we. Jadi hatinya itu selalu begitu, selalu ingat kepada Allah. Lamun keur dagang henteu ngurangan timbangan tak zikir. Ieu moal ditanya kenaon mang, astagfirullah subhanallah. Jadi ngajawabna teh kitu we, lain kitu. Tapi berzikir kepada Allah itu bisa dengan hati, dengan lidah, dengan amal perbuatan. Lamun neken proyek kade ulah dimaaf begitu, itu zikir. Lamun nyieun resep kade. Saya pernah dulu diundang di fakultas kedokteran nerangkeun eta. Sehingga nu disebut doraka mah dasar area ge bisa kaasup dokter. Begitu. Nah, nulis resep ku obat nu mahal. Padahal dia tahu ada obat yang lebih murah yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Nah, bet kudu mahal. Itu doraka mah bisa. Alhamdulillah tadi onang deui. Paduli. Jadi peluang-peluang kesempatan setan untuk
untuk menggoda, itu harus ditutup. Iza zakarullah. Nah, apabila manusia itu zikir itu memuncak imannya teh honasa. Tadi teh sabarna setan teh gitu. Jadi ulah boga anggapan lamun urang asup ka masjid setan cicing di luar tuh nuturkeun eta teh ditiup-tiupan di tukang itu batal henteu sampai begitu. Kemudian dari hati begitu masuk ke hati meragukan rupa-rupa we. Wa iza nasiyallaha, nah baru apabila dia lupa kepada Allah, iltaqama qalbahu pawaswasa, maka dia mengambil kesempatan lalu membisikkan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu membisikkan pada hati manusia. Yulki lisiddati hubusi fi qulubil basar sunupal waswas wal auham. Jadi ke hati manusia, bukan ke telinga, berbagai macam bisa yang menggembarkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sodrun. Makanya ketika ada hadis Nabi apabila sudah bertakbir wa doa yadahul yumna ala yadihil yusra. Nah, di dia ala sodrihi, lain dina ada sodrun mah di dia, di atas pusar, di bawah dada, ulu hati. Ari ieu mah sadyun atau dorun. Kan kurang sok disebut dada we sodrun teh di sini nih. Ulah luhur teuing. Malah aya nu nyebutkeun ala sodrihi mah di atas dada dina beuhung. Ya sudduhu makanya ku Nabi di sarekeun atuh moal bisa ngarenghap cing teh salat teh tadi dia di bawah dada, di atas pusar. Aya teh ge nu dihandap pusar ngan doib hadisna. Untung doib cing teh paling dicarakeun teh. Minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan bangsa manusia. Jadi ada setan min sayatinil jinni insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din. Jadi setan bangsa manusia dengan setan bangsa jin itu satu sama lain membisikkan kedustaan. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, setan-setan dari bangsa jin itu leluasa mendengar kabar-kabar, berita-berita dari langit. Makanya nanti disampaikan kepada dukun-dukun, kahin-kahin, itu setan dari bangsa manusia. Sampai pan zaman Fir'aun, zaman apa, mereka tahu apa yang akan terjadi dari luhurnya. Sudah ada berita langit. Jadi esok yang akan terjadi itu tertulis di Lauhul Mahfuz, si anu bakal anu, si anu bakal anu. Tah ku setan dicuri-curi pendengaran. Nah, ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka semua akan tertutup. Ada panah-panah api yang menyambar mereka. Rek nganempo disambar, sampai mereka tidak leluasa. Dan berita yang didengar itu samar-samar. Jadi tara jelas aya nama. Makanya disampaikan kepada kahin, kepada dukun itu dengan kesamaran. Dukun ngomong tara jelas, dan memang di luhurna teu jelas. Saja nama itu anu ngaheureuyan abdi teh heueuh nyaeta cenah teh. Ngan jelema teh jangkung badag. Lamun lempang sok ti kulon, mun make baju bodas. Atuh unggal make baju bodas teh curiga. Eta bahayana percaya ka dukun teh. Ti luhurna teh jelas begitu. Tuluy direka-reka.
minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan bangsa manusia. Fal ayatu isti'adatun min syarril insi wal jinni jami'an. Ayat ini merupakan permintaan perlindungan kepada Allah dari godaan bangsa manusia, setan bangsa manusia dan bangsa jin. Fa inna syaitana jinni yahnusu bil isti'adah. Setan bangsa jin itu akan lari ketika kita berlindung kepada Allah. Wasyaitonul insi yujayyinu lahul fawahis. Sedangkan setan bangsa manusia justru mereka lebih berbahaya. Mereka mereka al-fawahis, berbagai macam fahisyah, berbagai macam kedustaan, kedurhakaan, wa yugriyahu bil munkarat, dan mereka menggemarkan manusia kepada hal yang munkar. Oleh karena itu, justru kalau dibandingkan setan bangsa manusia lebih jahat, lebih sulit untuk menghadapinya dibanding dengan setan bangsa jin. Yang terakhir, dalam riwayat Ahlus Sunan kata Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasihi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila merebahkan dirinya ke tempat tidur. Dan ini diantara adab-adaban badai kulem. Jama'a kafaihi, beliau menyatukan kedua telapak tangannya, wa nafasa fihima, sambil meniup-niupnya. Ini disebut ruqyah, Pak. Ruqyah syar'iyah, doa yang diperbolehkan. Jadi ngadoana ke Allah, lain ngajampe. Wa qara'a, kemudian beliau membaca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, wal mu'awwazatain, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Summa masaha bihima, kemudian si dua telapak tangan itu diusapkan mastata'a min jasadihi, ke badannya yang ia mampu usap nepi ka mana. Bada'a bi ra'sihi wa wajhahu, mulai dari kepala dan wajahnya, wa ma'aqbala min jasadihi, sampai ke bagian depan badannya, yaf'alu zalika salasan, 3 kali. Itu badai kulem teh. Dan ini kalau bisa diajarkan sejak kecil, di samping doa-doa yang lain. Ngan ari kolot urang baheula pan salah ngadidik, lamun rek sare teh sok dititah papang heula. Sok ngompo cenah budak teh sok sina ki heula da kabawa nepi ka kolot. Eta teh rek sare teh lain ngadoa ngadon papang heula. Padahal rek papang teh kudu diajar ti leuleutik. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, tamat saja surat An-Nas. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada surat Al-Falaq. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana.